Belakangan ini saya mempelajari diri saya sendiri dan menganalisa kenapa saya dalam berjualan atau melakukan usaha bakso selama puluhan tahun masih stagnan di sini-sini aja, tidak ada perubahan yang signifikan. Dan yang paling terasa itu saya malah makin turun dalam waktu beberapa tahun ini. Itu kenapa? Di video sebelumnya saya menjelaskan tentang keberuntungan seseorang pedagang. Ada yang masih stuck di situ-situ aja, ada yang berkembang dengan pesat. Salah satunya dengan apa yang dia pelajari dalam beberapa tahun ke belakang. Tapi setelah saya kaji lebih dalam lagi, apa yang saya pelajari ternyata tidak cukup untuk dijadikan sebagai pedoman kita pasti maju di kedepannya. Jadi dari berdasarkan riset di kajian ilmiah gitu ya, ternyata selain dari apa yang kita pelajari, kita juga harus mengenal habit kita setiap harinya. Habit-habit apa yang mempengaruhi nasib kita di masa yang akan datang, baik itu good habit atau bad habit. Tentunya yang good habit ini akan mempengaruhi nasib kita menjadi lebih baik, dan bad habit akan mempengaruhi nasib kita di masa yang akan datang menjadi lebih buruk lagi atau stagnan di masa yang akan datang. Dan saya analisa diri saya sendiri, ternyata saya masih banyak bad habit yang saya lakukan. Saya masih banyak menghabiskan waktu di depan layar handphone, dan itu sama sekali tidak ada manfaatnya untuk meningkatkan skill saya. Dan juga main game itu masih jadi banyak waktu saya mainkan di sana. Itu salah satu bad habit yang saya habiskan di sana. Dan juga saya sering begadang tapi tidak ada manfaatnya untuk baik mental maupun pengetahuan saya. Itu bad habit yang saya lakukan di beberapa tahun ke belakang. Ini saya mulai merubahnya menjadi good habit. Yang awalnya saya lakukan, dan pertama kali yang harus dilakukan itu ada yang pertama namanya habit exercise atau habit olahraga. Ini ternyata habit olahraga berdasarkan riset ini yang paling powerful, yang paling bisa mempengaruhi pengaruhnya di masa yang akan datang terhadap nasib kita. Jadi habit olahraga ini bisa memicu habit-habit lain yang bagus, menjadi kita ketergantungan dan menjadi semacam kecanduan untuk melakukan good habit lainnya. Saya melakukannya, pertama-tama saya melakukan push up seperti 15 kali dalam sehari, lalu saya tingkatkan lagi menjadi 20 kali sehari, dan sekarang saya sudah bisa 50 kali push up dalam waktu sekali push up non-stop. Itu salah satunya. Terus saya juga belajar sikap plang gitu ya, plang apa sih tulisan plang, jadi gini. Itu saya awalnya hanya kuat 15 menit, 15 detik. Terus saya tingkatkan menjadi 30 detik beberapa hari selanjutnya. Dan sekarang saya sudah mampu melakukan sikap plang dalam waktu 3 menit. Ini sangat bagus sekali sih untuk menjadikan kita meningkatkan good habit lainnya. Seperti misalnya saya masuk ke habit kedua, yaitu habit self-learning habit. Self-learning habit ini kita mempelajari sesuatu yang baru yang berkaitan dengan peningkatan skill kita. Jadi peningkatan skill kita ini salah satunya dengan belajar melalui buku-buku bisnis. Kalau saya bisnis ya, jadi saya melalui buku bisnis, kita belajar melalui channel YouTube yang mengedukasi tentang bisnis, dan juga podcast-podcast yang inspiring dan yang ngobrolin tentang bisnis. Jadi semacam itu. Saya melakukan self-learning habit
dari buku dan YouTube dan kadang lewat seminar-seminar juga. Ini bagus sekali untuk meningkatkan skill kita, yang penting kita rutin melakukannya berulang-ulang. Jadi misalnya saya tiap pagi gitu ya, habis sholat subuh terus belajar dari channel YouTube yang mengedukasi tentang bisnis gitu. Itu saya alokasikan waktunya 30 menit sebelum saya beraktivitas, dan itu saya lakukan tiap hari. Ini sangat berdampak sekali karena biarpun 30 menit itu dilakukan cukup singkat gitu ya, tapi kalau dilakukan tiap hari sehari 30 kali, kalau sudah 30 hari atau sebulan, itu kan 30 kali 30 menit itu udah 900 menit. Tuh, udah banyak waktunya yang harus kita masukkan untuk menjadi pembelajaran kita. Tapi rata-rata dari kita kan nggak sadar. Biar kata cuma 30 menit, kalau kita emang nggak niat, kadang kita main HP 3 jam nggak berasa untuk hanya main sosial media, sosmed. Tapi untuk belajar 30 menit aja kita banyak alasan gitu. Banyak sesuatu yang nantinya nggak dulu deh gitu. Jadi kita banyak alasan dah buat belajar selama 30 menit aja dalam waktu sehari. Padahal kalau kita lakukan dengan konsisten, itu sangat bagus manfaatnya untuk peningkatan skill kita. Selain dari kedua habit di atas, saya juga bernyambung lagi ke habit ketiga. Habit ketiga ini berkaitan dengan keagamaan, yaitu spirituality habit atau kebiasaan spiritualitas kita. Bagaimana kita menghabiskan atau bermediasi, atau kita yang umat muslim, kita rutin melakukan misal sholat sunnah di luar sholat wajib gitu ya. Sholat sunnah kalau misalnya sepertiga malam, kita selalu sholat tahajud tiap malam, atau tiap pagi kita selalu melakukan salat duha dan rutin tiap hari, atau juga dengan berzikir tiap waktu senggang, atau juga dengan membaca Al-Quran dan artinya, apapun yang penting kita rutin tiap hari dan dilakukan terus menerus. Yang penting dikit sedikit waktunya, yang penting rutin. Jangan sampai daripada kita waktunya banyak tapi kita melakukannya jarang-jarang, seminggu sekali bisa atau lebih gitu ya. Itu manfaatnya sangat kurang dibanding kita melakukannya sedikit demi sedikit tapi rutin. Jadi itu 3 macam habit yang harus saya kembangkan untuk meningkatkan skill dan meningkatkan nasib saya di masa yang akan datang. Mudah-mudahan nasibnya menjadi berubah menjadi yang lebih baik. Kalau kalian suka dengan video ini, klik like dan share kalau ingin berbagi dengan yang lain juga. Dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui video saya berikutnya dan mengikuti channel saya untuk kita sama-sama berbagi dan sama-sama berkembang di masa yang akan datang. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi besok. Salam sukses.